Disney adalah salah satu saham yang memiliki moat dan model bisnis yang kuat. Tapi kenapa sahamnya malah jeblok? Di video ini kita akan bahas performa saham DIS, kode saham dari Disney, kinerja keuangannya setelah peluncuran layanan streaming Disney Plus, dan masalah internal yang mungkin menyebabkan growth Disney tidak sesuai harapan Wall Street. Teman-teman bisa mulai berinvestasi pada saham-saham di bursa US dengan menggunakan broker GoTrade maupun Passfolio. Kedua broker ini menyediakan fasilitas fractional shares di mana dengan $1 saja teman-teman sudah bisa membeli saham-saham berkualitas seperti Apple, Google, Microsoft hingga Tesla. Gunakan link di deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus setelah pendaftaran. Bonus bisa berubah-ubah tergantung kebijakan masing-masing broker. Disney adalah salah satu saham bagus yang kurang perform tahun ini. Bahkan jika kita hitung secara year to date, Disney malah turun lebih dari 10%. Beda dengan S&P 500 yang sudah naik sekitar 25% secara year to date. Secara perbandingan, Disney versus S&P 500 dalam 5 tahun terakhir, Disney memberikan return 70%. Sedangkan S&P 500 masih lebih tinggi dengan 137%. Sebagai investor, pasti kita kecewa dengan saham yang tergolong blue chip ini. Disney baru saja melaporkan keuangannya untuk fiscal year kuartal 4 2021 yang berakhir September 2021 pada 10 November kemarin. Hasilnya saham Disney langsung drop lebih dari 7% dalam sehari. Padahal awal bulan November, sahamnya sempat naik karena antusiasme film Eternals. Saya pun memprediksi bahwa sahamnya akan naik dan laporan kuartal 4-nya bakal bagus. Disney gagal memenuhi ekspektasi Wall Street. Ekspektasi revenue adalah 18,79 billion dolar. Tapi Disney hanya menghasilkan 18,53 billion dolar. Walaupun begitu, sebenarnya revenue periode ini jauh lebih baik daripada revenue pada periode yang sama tahun 2020 yang hanya sebesar 14,7 billion dolar. EPS juga tidak sesuai harapan. Ekspektasi EPS adalah 0,51 dolar, sedangkan Disney hanya mampu menghasilkan 0,37 dolar atau minus 26% dari ekspektasi. Ini adalah EPS yang paling mengecewakan jika dibandingkan dengan 3 kuartal sebelumnya yang selalu berhasil lebih tinggi dari ekspektasi Wall Street. Kuartal ini juga merupakan kuartal dengan pertumbuhan subscriber Disney Plus yang paling lambat. Disney hanya berhasil menambahkan 2 juta subscriber baru. Saat ini secara total, Disney Plus memiliki 118 juta subscriber. Netflix pada kuartal terakhirnya berkat Squid Game berhasil menggait 4,4 juta subscriber baru. Mengesampingkan semua berita negatif tadi, sejatinya Disney Plus adalah penyelamat Disney karena berhasil menjadi sumber pemasukan bagi Disney di saat bisnis konvensional seperti theme park dan cruise line terganggu karena pandemi. Lebih lanjut, dari segmen penjualan konten dan lisensi, ternyata Disney mengalami kerugian 65 juta dolar. Walaupun pada periode tersebut, ada film Black Widow, Shang-Chi, Jungle Cruise, dan Free Guy. Menurut mereka, kerugian disebabkan oleh tingginya biaya promosi dan marketing. BlockFi adalah platform di mana kita bisa menyimpan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, hingga USDT dengan bunga tinggi hingga 9,5% per tahun. Manfaatkan link referral saya di deskripsi untuk mendapatkan bonus Bitcoin senilai 10 dolar. Sekarang saya mau bahas suatu masalah yang mungkin menjadi penyebab kenapa Disney Plus tidak perform sesuai ekspektasi. Investor Disney pasti kecewa melihat pertumbuhan subscriber Disney Plus secara worldwide yang lambat. Saya mencoba cek apa pendapat para konsumen di internet tentang film-film yang ditayangkan di Disney Plus, terutama series dari Marvel yang bagi banyak orang menjadi alasan utama kenapa berlangganan Disney Plus. Ternyata saya menemukan sejumlah fakta di mana banyak penggemar Marvel dan Star Wars yang kecewa terhadap konten-konten Disney yang sudah dipenuhi oleh kampanye sosial dan politik identitas dari para social justice warrior atau SJW di dalam tubuh Disney. Female empowerment, diversity, dan sebagainya sebenarnya baik. Tapi jangan sampai kampanye tersebut jadi merubah karakter dan story yang sudah ada. Para fans tidak menyukai hal ini. Contohnya karakter Rey di Star Wars yang menuai banyak kritik. Kemudian adegan Doctor Strange yang dihapus dari series WandaVision karena gosipnya Kevin Feige tidak ingin ada lelaki kulit putih yang mengajari Wanda bagaimana menggunakan power. Lalu Loki yang ternyata seorang biseksual. Yang terbaru adalah gender dan race swap di film Eternals di mana Makari, Ajak, dan Sprite aslinya adalah pria, tapi diganti menjadi tokoh wanita. Gosipnya Ajak diganti karakter wanita karena tidak ada karakter pria yang boleh menjadi leader. Yang cukup kontroversial adalah adegan ciuman pastos dengan pasangan sesama jenisnya. Saya tidak ada masalah dengan orientasi seksual seseorang, semua punya hak untuk memilih. Tapi dalam film seharusnya tidak perlu karena tidak ada hubungannya dengan alur cerita.
Saya tidak ada masalah dengan suatu ras, gender, hingga preferensi seksual. Tapi saya hanya menyayangkan bahwa hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu dieksploitasi karena akan menimbulkan gesekan-gesekan. Semua orang memiliki idealnya masing-masing, tapi kreator-kreator Disney yang baru seolah-olah memaksakan satu standar yang ideal bagi semuanya dengan doktrinasi yang merusak karakter-karakter original yang sudah bertahun-tahun menjadi idola para fans. Penonton juga lama-lama akan menjadi tersegmen, tidak general lagi seperti dulu. Fans banyak yang tidak subscribe Disney Plus karena mereka merasa Disney yang sekarang hanya merupakan media kampanye para aktivis sosial. Kampanye nomor 1, cerita nomor kesekian. CEO dari Disney, Bob Chapek, juga sempat bermasalah dengan Kevin Feige, presidennya Marvel saat ini. Bob tidak suka dengan cara Kevin Feige yang terlalu membawa agenda SJW ke dalam film-film Marvel. Singkatnya, manajemen mengamati antusiasme penonton yang menurun karena terlalu banyak kampanye-kampanye SJW di film-film Marvel, khususnya di Phase 4. Bukan hanya itu, cancel culture digunakan para SJW untuk membuang artis dan penulis komik Marvel yang lama karena tidak sependapat dengan mereka. Budaya ini akan sangat berbahaya bagi Disney. Entahlah, apakah teman-teman setuju dengan Disney yang sekarang? Saya sebagai penonton sih mengharapkan jika ingin memasukkan kampanye ideologi, jangan sampai merubah dan merusak keaslian suatu karakter. Lebih baik membuat cerita dan karakter yang baru. Kita bisa melihat antusiasme investor yang turun saat Disney Plus Day yang diadakan pada 12 November kemarin. Saham Disney tidak kemana-mana, padahal announcement ini sangat ditunggu-tunggu para pencinta Marvel. Mungkin investor tidak melihat potensi dari film-film baru yang akan segera diproduksi tersebut. Pembahasan ini mungkin agak melenceng dari sudut pandang investor saham, tapi jika teman-teman invest di sahamnya Disney, sebaiknya teman-teman juga aware dengan masalah internal yang sedang terjadi di Disney. Overall, saya masih suka dengan sahamnya Disney. Performa dan kinerja Disney yang kurang bagus saat ini disebabkan mainly karena pandemi yang memaksa Disney menutup banyak sekali lini bisnisnya. Suatu saat mungkin 2 tahun lagi saat dunia sudah berhasil mengatasi pandemi, Disney pasti bisa melipat gandakan revenue-nya, karena orang-orang akan segera menyerbu Disneyland, wisata pesiar, dan bioskop.